adik-adik, apa kabar? Mem berharap kita semua penuh dengan sukacita. Karena itu pagi hari ini Mem undang kita untuk berdiri dan kita memuji Tuhan, kita persiapkan hati kita, kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Ku daki-daki gunung yang tinggi." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini karena anugerah Tuhan sehingga kami boleh bertemu kembali lewat ibadah online. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai selesai dengan baik. Berkatilah jaringan dan peralatan yang kami gunakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan lewat QR Code. Mem ajak kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Yesus pokok dan kitalah carangnya." Anak-anak, pada saat ini kita akan mempersiapkan
hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mem ajak kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Baik anak-anakku sekalian, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 hingga yang ke-15. Itu bagian pertama. Nanti Memita ajak kita akan buka dan baca juga dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai yang ke-60. Baik, Memnita akan bacakan untuk kita sekalian. Anak-anak silakan menyimaknya dari rumah. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Baik, tolong anak-anak batasi bagian firman Tuhan itu. Memnita ajak kita melanjutkan pembacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal-hal ini, yaitu bagaimana Stefanus menyaksikan dari awal Tuhan telah memilih bangsa Israel sampai
kemudian Stefanus menyampaikan bagaimana nenek moyang bangsa Israel telah melakukan dosa dan melawan perintah Tuhan. Ayat 54 Mem ulang, ketika mereka mendengar hal-hal ini, hati mereka tertusuk dan menggertakkan gigi mereka terhadap Stefanus. Akan tetapi Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus berkata, "Dengar, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Namun mereka berteriak-teriak dengan suara keras dan menutup telinga mereka, serta sepakat menyerbu Stefanus. Lalu mereka menyeretnya keluar dari kota dan mulai melemparinya dengan batu. Setelah itu, para saksi mata menanggalkan jubah mereka di kaki seorang pemuda bernama Saulus, dan mereka terus merajam Stefanus yang sedang berseru dan berkata, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian setelah berlutut, ia berseru dengan suara keras, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan sesudah mengatakannya, ia pun mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami saat membaca bagian firman Tuhan ini? Apakah hatimu berkobar-kobar? Apakah kamu juga merasakan sedih? Ya, kisah Stefanus ini adalah kisah seorang martir Allah. Renungan firman Tuhan pagi hari ini di bawah judul Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Anak-anakku, pada hari Minggu barusan kita dan semua orang Kristen merayakan bersama hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Yaitu hari turunnya Roh Kudus. Itu kita peringati ya, karena turunnya Roh Kudus itu terjadi sesuai dengan pembacaan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Itu terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus pergi, maka Dia akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah orang percaya. Nah, setelah peristiwa turunnya Roh Kudus ini, maka muncullah nama Stefanus ini, anak-anak ya. Alkitab menyaksikan bagaimana kehidupan pelayanan Stefanus yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, orang melihat bahwa dia betul adalah alat Tuhan, murid Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Nah, anak-anak, mempersingkat dari kisah ini tadi yang kita baca, kita menemukan bersama bahwa Stefanus muncul sebagai pengikut Tuhan yang tidak takut untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia tahu ada golongan yang berusaha untuk mencelakakan dia, berusaha memfitnah dia, mengatakan bahwa dia telah menghujat firman Tuhan, dia telah menghujat dan berusaha mengubah akan hukum-hukum Musa. Tetapi saksi-saksi palsu yang mereka adakan untuk mencelakai Stefanus ini, sungguh-sungguh Tuhan patahkan dengan kesaksian bagaimana Stefanus dari pembacaan yang kita ikuti tadi ya, dari pasal 7 di sana perikop pembelaan Stefanus itu, dan tadi Mem ajak kita membaca di bagian akhir pasal 7 ya, setelah Stefanus menyaksikan bagaimana Tuhan sejak awal telah menetapkan dan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya dan telah membawa mereka ke tanah perjanjian dan telah diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel ini apa? Lupa dan meninggalkan Tuhan, melakukan banyak hal yang melanggar perintah Tuhan, dan itu yang mengoreksi dan menyinggung perasaan para orang-orang ahli-ahli Taurat yang hadir
di Mahkamah Agama saat itu. Mereka merasa tertusuk dan mereka merasa bahwa perkataan Stefanus ini telah menyinggung mereka. Jadi meskipun apa yang dikatakan Stefanus itu adalah sebuah kebenaran, mereka tetap menghukum dia. Karena apa? Karena kedegilan hati mereka. Karena kedengkian hati mereka, yang mereka inginkan hanyalah Stefanus harus mati. Nah anak-anak, akhir kisah ini seperti yang tadi kita baca cukup menyedihkan bagi kita manusia ya. Tetapi di hadapan Allah, akhir kisah Stefanus adalah sungguh-sungguh penuh dengan kemuliaan. Puji Tuhan, tidak semua orang, tidak semua anak Tuhan, tidak semua pelayan Tuhan, hamba Tuhan dapat mengakhiri hidup dan diizinkan untuk mati sebagai martir Tuhan. Tetapi Stefanus boleh melakukan kebaikan ini dan menyaksikan dia mampu mendoakan orang-orang yang telah melakukan kejahatan ini. Kita tadi bersama-sama mendengar dan membacanya bahwa Stefanus berkata sebelum dia meninggal, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah anak-anak mau tahu bagaimana kisah ini lebih jelasnya? Mempersilahkan anak-anak menyaksikan ya dalam sebuah film animasi tentang bagaimana kehidupan pelayanan Stefanus. Silakan anak-anak menyaksikan. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah melihat tayangan film pendek ini, anak-anak sudah bisa membayangkan ya, bagaimana kemarahan orang-orang yang berusaha mencelakai Stefanus. Ya, mereka berusaha untuk supaya Stefanus ini mati. Anak-anak, dari kisah pelayanan Stefanus ini, bagaimana dia menjadi martir Allah dan memuliakan Tuhan pada akhir hidupnya, ada dua pelajaran utama yang dapat kita tarik. Yang pertama adalah jangan kita takut untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun itu ada tantangan, meskipun ada orang yang membenci kita,
Meskipun ada orang yang menolak kita, kita disalah mengerti orang, bahkan kita difitnah oleh orang, tidak usah takut. Tetaplah hidup tulus di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang menilai, melihat hati kita. Pelajaran kedua anak-anak, bahwa apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita meneladani Stefanus yang mampu mendoakan mereka yang berbuat jahat kepadanya. Kiranya anak-anak kita semua dimampukan Tuhan, kita diberkati Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi sebuah kekuatan iman kami, agar kami tidak takut untuk menjadi alat Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun tantangannya, kami tetap percaya Tuhan akan menolong kami menjadi alat Tuhan, menyatakan kebenaran. Meskipun ya Bapa, kami ditolak, kami disalah mengerti, bahkan kami difitnah dan mengalami kejahatan. Tetapi kami tetap percaya, seperti iman dari Stefanus, kami juga belajar untuk tetap mengimani bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami yang mengikuti ibadah dari rumah, supaya mereka juga sungguh diberkati bersama keluarga, orang tua, saudara, dan mereka tetap sehat, sukacita dalam Tuhan, iman bertumbuh, dan orang tua mereka diberkati dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Mem undang kita semua untuk berdiri dan mari sama-sama kita menyanyi lagu Give Me Oil in My Lamp. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau telah memimpin ibadah kami hingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Demikian juga Tuhan berkati setiap anak didik dari kelas 1 sampai kelas 6 bersama orang tua. Kiranya berkat yang berasal dari Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Tuhan, berkati juga untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kiranya dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Kegiatan kami sepanjang hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini, Mem ucapkan banyak terima kasih dan sampai bertemu pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.